Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Teman-teman, kali ini saya bahas Kredivo, yaitu waspada ya. Kredivo melakukan sanksi tegas bagi nasabah yang masih gagal bayar. Seperti apa? Simak video dan ulasannya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali ya dengan channel ini. Tetap ada membersamai kalian semua yang saat ini sedang gagal bayar pinjaman online baik legal maupun ilegal. Kawan-kawan, situasi menjelang hari raya tentunya banyak hal yang akan kalian temui, khususnya kalian yang masih gagal bayar. Tekanan-tekanan, pressure yang sedemikian rupa membuat Anda takut kalang kabut, ciut nyalinya itu akan nano-nano ya rasa Anda ya. Nah, kali ini saya akan bahas Kredivo ya, pinjol yang legal, terdaftar dan berizin di OJK, yaitu sanksi tegas yang akan diberlakukan oleh Kredivo terhadap nasabahnya yang masih gagal bayar. Nah, kalian wajib dan patut menyimak video ini sampai tuntas agar apa yang saya sampaikan berhasil dan Anda bisa menangkapnya dengan benar. Apa yang saya sampaikan Anda benar-benar cerna, dan itu akan membangkitkan mental kalian yang tadinya jatuh untuk naik kembali, untuk membooster mental Anda ya. Karena seluruh video-video yang saya tampilkan, yang saya sajikan, saya dedikasikan khusus untuk kalian semua yang saat ini sedang gagal bayar untuk move on dari keterpurukan yang saat ini terjadi. Anda dikejar-kejar oleh pinjaman online, Anda tidak tahu harus berbuat apa. Insya Allah video-video saya ini sedikit banyak akan menumbuhkan kembali mental Anda yang rapuh ya. Mudah-mudahan kalian simak dan tonton videonya sampai habis. Jangan kalian skip agar ilmu yang kalian dapat juga nggak di skip. Silakan simak dan tonton videonya. Ini salah satu kiriman dari DC Pinjol yang katanya membuat nasabah ini down ya. Nasabah ini kepikiran terus. Seperti apa ya? Kalian juga nanti akan menghadapi hal yang sama kalau kalian menerima seperti ini ya. Kita banyak belajar, kita belajar bareng-bareng di sini, kita sama-sama menguatkan dan saling dikuatkan ya. Yuk kita simak, saya tampilkan secara utuh ya. Ini dari 082274 sekian. Pagi, kami infokan ada sanksi tegas yang akan dijalankan pada siang hari ini jika bukti pembayaran tagihan Kredivo Anda belum kami terima sampai jam 1 siang hari ini. Segera Anda cari pinjaman dana ke keluarga atau teman yang sudah terima THR jika Anda belum menerima THR. Infokan kembali bila Anda bayar jam berapa dan transfer melalui apa. Jika tidak ada tanggapan, maka konsekuensi akan Anda terima karena kami tidak bisa bantu tahan data Anda lagi. Terima kasih. Dalam kurung Juli penagihan Kredivo, kurung tutup ya. Nah, begini kawan-kawan. Seperti tadi yang saya uraikan di depan video, bahwa menjelang hari raya, mereka akan melakukan cara-cara penagihan yang lebih intens lagi. Cara-cara penagihan yang lebih ekstrim lagi. Dengan cara apapun mereka akan lakukan. Penagihan-penagihan baik dari kata-kata dan kalimat yang lembut, kalimat-kalimat verbal yang menurut Anda mulai ekstrim, sampai barbar sekalipun akan mereka lakukan dan akan mereka tunjukkan bahwa mereka bisa melakukan penagihan kepada Anda. Tinggal sekarang Anda menyikapinya seperti apa. Nah, Anda tadi menerima ya pesan bahwa akan melakukan sanksi tegas. Sanksi tegas apa? Selama ini mau Kredivo, mau Aku Laku, mau Kredit Pintar, ada kami atau apapun platform pinjaman online legal berizin OJK, tidak ada yang melakukan sanksi tegas. Kecuali misalnya Anda apes dimasukin ke silik OJK. Sudah itu saja mungkin ya sanksi tegas yang bisa mereka kasih ke kalian. Tidak ada yang lain. Sanksi tegas apa sih? Apakah Anda akan digugat? Nggak ada kan? Sampai saat ini tidak ada. Kalau Anda atau nasabah lain ada yang sampai digugat, nasabah pinjol tidak bayar terus digugat ke pengadilan negeri, digugat secara perdata, tentunya di media massa pasti rame. Tentunya di berita-berita baik online maupun offline pasti rame. Bagaimana nasabah akan diproses secara hukum perdata, nasabah sedang diproses, nasabah sedang dituntut secara perdata. Pasti banyak sekali berita-berita seperti itu, tapi sampai dengan saat ini tidak ada. Jadi ketakutan
seperti ini adalah ketakutan sebenarnya yang Anda ciptakan sendiri, yang Anda buat sendiri, sehingga pikiran Anda melayang-layang piknik nih kemana-mana. Ketika Anda mendapatkan ancaman seperti ini, bila Anda belum menonton video atau Anda belum tergabung di dalam grup paguyuban membasmi pinjol yang saya dirikan, Anda tentunya pikirannya akan melanglang buana ya kemana-mana. Pikiran Anda langsung piknik. Waduh, sanksi tegas. Apa nih sanksi tegas? Jangan-jangan saya dilaporin nih ke polisi. Ada yang kayak gitu kan, ada yang masih awam nih, sampai lanjut, oh, saya nanti dilaporin nggak ya ke polisi? Saya nanti pasti akan digugat nih ya ke jalur perdata. Seperti itu. Banyak sekali sebenarnya mental-mental yang jatuh, bukan jatuh oleh DC, bukan jatuh oleh penagih yang mengirimkan WA, SMS, atau menelpon, atau yang datang sekalipun. Mental itu jatuh oleh diri sendiri akibat terfikirkan terus-menerus ya pesan-pesan seperti itu, pesan-pesan ancaman, pesan-pesan intimidasi. Anda pikirkan terus, lalu itu tercipta. Karena seperti itu kawan-kawan. Apa yang Anda pikirkan, itu yang akan terjadi. Apa yang Anda takutkan, itu yang akan terjadi. Anda takut dikunjungi oleh DC, Anda akan terus-menerus terfikir. Motor nih ya, motor aja berhenti di depan Anda, di depan pintu rumah Anda, di depan gerbang rumah Anda. Anda sudah parno duluan. Anda sudah ketakutan duluan. Jangan-jangan itu DC. Nah, seperti itu. Itu yang saya cegah. Agar kalian tidak seperti itu. Kondisi yang seperti itu udah fatal. Banyak sih cerita ya. Pak, saya nggak tenang ya. Kadang-kadang saya lagi ada di teras rumah, saya melihat nih motor gitu kan, pakai jaket hitam, terus tiba-tiba menuju arah saya. Saya berpikir bahwa itu adalah DC yang akan datang ke rumah saya. Itulah yang akan menjatuhkan mental Anda. Tadi saya bilang, mental Anda jatuh bukan karena ancaman, tapi karena ciptaan Anda sendiri. Anda menciptakan peluang, Anda stres sendiri. Menciptakan peluang, ketakutan itu tumbuh dalam pikiran dan otak Anda sendiri. Itu hindari kawan. Ya, respon Anda ketika menerima berbagai macam ancaman dan teror, respon Anda jangan panik. Karena panik akan memicu hal-hal lain yang sebenarnya tidak perlu Anda lakukan. Ya, sampai saat ini, sampai sesi ini Anda paham ya, bahwa hal itu sebenarnya diciptakan oleh Anda sendiri. Jadi nggak ada alasan untuk Anda takut. Apa yang Anda takutkan dari gagal bayar selain kemungkinan besar secara data mungkin Anda akan dimasukkan ke slik OJK, dan secara fisik Anda mungkin akan didatangi atau akan divisit oleh pihak dari DC lapangan atau Filkol. Itu saja. Kalau Anda didatangi, saya sudah ajarkan ke kalian semua apa yang harus kalian periksa, dokumen-dokumennya. Jadi kalau mereka datang, DC datang pun ke rumah Anda jangan kedepankan panik Anda. Anda slow, santai, tatap matanya si DC tersebut. Yakinkan bahwa Anda tidak ada rasa takut untuk menghadapi DC yang datang. Harus Anda atur bagaimana Anda membalikan keadaan. Bukan Anda yang takut, tapi DC yang takut yang akan menghadapi Anda, karena pasti Anda akan periksa semua kelengkapan dokumennya. Nah, itu dulu. Jadi jangan bentar-bentar begitu DC datang, Anda udah bilang, aduh, saya nggak ada dana, nanti saja. Itu berarti Anda sudah kalah keadaan. Anda sudah tidak bisa menguasai situasi. Artinya Anda sudah kalah duluan. Harusnya yang pertama kali DC datang, lalu Anda tanya, Anda dari mana? Bapak, Ibu dari mana? Karena kan sekarang DC ada juga yang perempuan ya. Jadi Anda tanyakan, Bapak dari mana? Mau ngapain ketemu saya? Tanyakan. Oh, saya mau nagih, Bu. Saya minta kelengkapannya. Saya minta ID card-nya. Saya minta KTP-nya. Saya mau samakan ID card dengan KTP. Saya minta surat tugas yang ada nama saya di dalam surat tugas tersebut. Ada nama nasabah dan ada alamat nasabah. Saya minta juga sertifikasi profesi penagihan. Kalau Anda dari pihak ketiga, saya minta namanya surat kuasa yang ditujukan kepada Anda, kepada perusahaan pihak ketiga dari pinjolnya. Mana surat kuasanya? Seperti itu kalau dari pihak ketiga. Jadi kuasai keadaan. Nah, tidak ada alasan kan Anda harus takut. Takut di mananya? Anda harus ngeri apanya? Pinjol ya, menurunkan penagih lapangan itu bukan untuk mukulin kalian. Mereka datang ke rumah Anda walaupun badannya mungkin gede, tinggi, besar, hitam gitu kan.
Mereka tidak akan berbuat apa-apa. Mereka datang untuk mereminder Anda. Mereka datang untuk menagih tagihan yang tertunggak. Tidak ada yang lain. Tidak mungkin mereka akan memakan kalian. Tidak mungkin mereka akan bunuh kalian. Tidak mungkin mereka akan mukulin kalian sampai sekarat. Nggak mungkin. Jadi alasan apa yang membuat Anda takut? Itu adalah alasan karena Anda ciptakan ketakutan dari diri Anda sendiri. Ketakutan yang Anda ciptakan sehingga membuat Anda kalut sendiri. Nah itu kawan-kawan. Cegah hal itu jangan sampai terjadi. Ya. Banyak sekali teman-teman kita belum apa-apa di WA nih ya. Kalau sampai jam 12, kayak seperti ini ya, kalau sampai siang jam 1 tidak ada pembayaran, maka kami akan berlakukan sanksi tegas. Nah, Anda menerima hal semacam ini santai saja kawan. Sanksi tegas apa sih? Nah, Anda patahkan dalam pikiran Anda. Ketika Anda mendengar atau melihat kalimat-kalimat akan melakukan sanksi tegas, Anda langsung patahkan dalam pikiran Anda. Sanksi tegas apa sih lo? Lo bisa apa sih? Nah, seperti itu. Itu sudah poin penting. Berarti Anda sudah mematahkan ketakutan yang muncul atau timbul otomatis ketika Anda menerima seperti ini, Anda langsung patahkan. Saya nggak takut. Mau sanksi tegas, mau apa, saya hadapi. Nah, seperti itu. Bahkan ada video kemarin yang saya upload ya, seorang mama menghadapi DC yang datang ke rumahnya, DC ditanyain segala kelengkapan dokumennya sampai DC-nya kena mental. Nah, seperti itu. Itu baru namanya berarti sudah paham, mengerti apa yang sering saya sampaikan. Ya. Mudah-mudahan Anda memahaminya ya. Dan jangan pernah ada rasa takut, jangan pernah ada rasa cemas ketika Anda ditagih dengan berbagai macam teror. Ingat, ini menjelang Lebaran. Intens pasti mereka akan melakukan berbagai macam cecaran penagihan, berbagai macam intimidasi, cara-cara menagihnya. Karena mereka juga butuh THR. Mereka juga butuh targetnya masuk. Mereka juga butuh pengakuan dari perusahaannya bahwa mereka berhasil menagih Anda. Seperti itu kawan ya. Jadi sekarang main mental. Mental Anda kuat, Anda aman, Anda berhasil. Mental Anda lemah, Anda jatuh. Bisa jadi fisik Anda jatuh sakit. Bisa jadi Anda kepikiran terus lalu down. Dan akhirnya hal-hal yang sangat tidak mungkin dan sangat tidak diperbolehkan terjadi Anda lakukan. Misalnya gali lubang, tutup lubang. Dan itu bisa terjadi dan menimpa kalian. Waspada dalam situasi seperti ini, jangan kalah oleh keadaan. Anda tidak akan pernah terkena sanksi tegas apapun. Karena sampai saat ini tidak ada sanksi tegas yang nyata yang dikeluarkan oleh pihak pinjol, khususnya oleh Kredivo yang sekarang kita bahas ya. Tidak ada sanksi tegas. Sanksi tegas apa? Adakah yang tadi saya bilang, adakah yang berproses di pengadilan? Adakah yang berproses sampai pidana misalnya? Adakah yang berproses sampai masuk ke ranah hukum? Tidak ada. Ketakutan Anda ciptakan sendiri ya. Oke kawan-kawan, kalau kalian paham, kalian mengerti, silakan kasih feedback saya. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut dengan segala macam ancaman. Karena dengan seperti itu berarti Anda memberikan afirmasi positif kepada diri Anda sendiri, bukan afirmasi negatif ya. Ini afirmasi positif. Ketika Anda bilang saya paham, saya mengerti, saya tidak takut dengan segala macam bentuk ancaman, dengan segala macam bentuk penagihan, berarti Anda membuat protek terhadap diri Anda untuk melindungi mental Anda agar tidak jatuh. Silakan ketik dan tulis di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut menerima segala macam bentuk ancaman apapun. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di like, di komen, dan di share. Terima kasih. Alhamdulillah teman-teman, sampai di penghujung video ya, saya akan kasih kesimpulan bahwa tadi yang dikirim oleh pihak yang mengaku dari Kredivo yang akan melakukan sanksi tegas kepada kalian yang masih belum bayar, abaikan aja, cuekin saja. Karena sampai dengan saat ini tidak ada satupun sanksi tegas yang bisa mereka keluarkan, yang bisa mereka luncurkan untuk kalian semua. Kalian masih aman-aman saja kan? Kalian masih belum dapat undangan untuk digugat secara pengadilan perdata kan? Nah, masih aman berarti ya. Jadi nggak usah takut ya. Anda harus memaintain ya pikiran kalian, harus menjaga mental kalian. Jangan pernah kalah oleh situasi penagihan yang makin ekstrim nih. Menjelang hari raya pasti makin ekstrim, apalagi ini pada hari H- seminggu sebelum Lebaran ini pasti ya berbagai macam ancaman akan muncul yang untuk membuat konsentrasi Anda buyar. Tadinya Anda mungkin pikirnya untuk beli baju Lebaran anak,
untuk kebutuhan, beli nastar, beli kue untuk hidangan lebaran. Akhirnya Anda mau tidak mau karena Anda stres, Anda bayarkan ke pinjol. Akhirnya Anda tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup Anda untuk menjelang hari raya atau hari kemenangan kalian ya, yang menjalankan ibadah puasa. Oke kawan-kawan, paham ya sampai sini? Jadi kalau kalian paham, sekali lagi silahkan ketik dan tulis di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, dan saya tidak takut dengan segala macam bentuk ancaman dan teror. Oke, kita tutup saja video kali ini dengan sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim. Agar Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dan Allah senantiasa mengubah jalan kita, memperlancar usaha-usaha kita, mempermudah niat kita untuk hijrah, untuk tobat, untuk istiqomah. Mudah-mudahan ya, nanti setelah kita beristighfar, kita sambung dengan doa. Yuk sama-sama kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Yuk teman-teman, kita beristighfar, mohon ampunan atas segala kesalahan dan dosa yang sudah kita perbuat. Kesalahan dan dosa terjerumus ke dalam riba pinjaman online sampai kita terjerat dan tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Penghasilan kita habis, usaha-usaha kita bangkrut, pekerjaan kita lepas, hanya gara-gara kita terlalu terjerumus ke dalam riba pinjaman online ini. Kita habis-habisan, bahkan pertemanan pun cacat, hancur, pertemanan pun porak-poranda akibat teman-teman kita dijadikan kontak darurat, dikejar-kejar oleh mereka. Kontak-kontak di luar kontak darurat pun sama, dikejar-kejar. Dan itu membuat renggang pertemanan, persahabatan, bahkan hubungan persaudaraan dengan keluarga terdekat pun terancam hancur hanya gara-gara mereka pun ikut serta dikejar-kejar oleh utang-utang kita. Teman-teman, saatnya kita hijrah, saatnya kita tobat, saatnya kita istiqomah untuk keluar dari seluruh jeratan riba pinjaman online ini. Saatnya kita move on, tidak lagi mengenal hidup riba. Ya, hidup kita bersih dari riba, tidak mengenal riba, dan zero riba. Kita sama-sama untuk berdoa ya, agar Allah memberikan kelancaran, agar Allah memberikan kemudahan, agar Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan niat kita hijrah, niat kita untuk taubat, niat kita untuk istiqomah, Allah memberikan kemudahannya. Yuk sama-sama kita berdoa. Ya Allah, ya Rabb, ya Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampuni kami, ampuni segala kesalahan kami, dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Kami ingin tobat, kami ingin hijrah. Istiqomahkan kami agar kami tidak lagi mengenal pinjol, tidak mengenal riba-riba lainnya dalam kehidupan kami. Kami ingin bersih dari riba ya Allah. Ya Allah, permudah, perlancar segala ikhtiar dan usaha kami. Berikan kami kesehatan yang terbaik ya Allah, agar kami dapat mengejar seluruh rezekimu yang halal dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, itu saja yang mau saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Stay strong, keep strong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bravo.